Fakta, di Indonesia kalau ada orang rajin ngaji, belajar sunnah, pakai dalil Quran dan hadits, nggak ikut-ikutan tradisi aneh, malah sering dicap Wahabi. Label ini sering dipakai buat menakut-nakuti. Kalau ada orang belajar sunnah, rajin mengaji, menolak bid'ah, langsung dicap Wahabi. Bahkan stigma ini bikin banyak orang menjauh, seolah-olah Wahabi itu kelompok menakutkan. Padahal kalau ditanya, apa sih Wahabi itu? Kebanyakan orang nggak bisa jawab, karena mereka nggak tahu dan hanya ikut-ikutan jadi korban berita hoax. Lalu kenapa Salafi atau yang dicap Wahabi sering dikucilkan di Indonesia? Yuk kita bahas dengan fakta-fakta yang jarang diungkap. 1. Karena istilah Wahabi dijadikan label propaganda. Asal-usul istilah Wahabi muncul dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1703 sampai 1792 Masehi di Najd, Arab Saudi. Beliau menyeru kembali ke tauhid murni dan memberantas syirik seperti meminta-minta pada kubur atau percaya jimat. Sebab di zaman itu sudah mulai terjadi kesyirikan seperti meminta kepada kubur, mereka menghiasi kubur sedemikian rupa, seolah-olah mereka lupa bahwa tempat ibadah terbaik adalah masjid bukan kuburan. Tapi kemudian lawan-lawannya menyebarkan istilah Wahabi sebagai ejekan, agar orang takut mendengar dakwah beliau. Dan istilah itu diwariskan ke banyak negeri, termasuk Indonesia. Anehnya, sampai hari ini Wahabi jadi semacam senjata politik, dipakai untuk menakut-nakuti umat, padahal tidak ada aliran bernama Wahabi. Yang ada adalah Salafi, yaitu orang yang ingin mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Banyak ulama besar yang dituduh Wahabi, padahal mereka sekadar mengajarkan tauhid dan sunnah. Bahkan Imam Masjidil Haram dan ulama-ulama Arab Saudi pun dicap Wahabi, aneh banget kan? Padahal kalau pergi umrah dan haji, ujung-ujungnya yang jadi imam mereka adalah yang dicap Wahabi itu. 2. Karena dakwah Salafi membongkar banyak tradisi yang dianggap ibadah. Di Indonesia, agama sering bercampur dengan budaya. Misalnya acara-acara ritual tertentu, tahlilan 7 harian, atau ziarah kubur dengan tata cara khusus. Semua itu sudah dianggap bagian dari Islam oleh banyak masyarakat. Nah, ketika Salafi datang dan bilang, mana dalilnya dari Nabi, otomatis orang merasa tradisinya diserang. Padahal, maksudnya bukan menolak budaya, tapi meluruskan mana yang ibadah dan mana yang sekadar adat. Bahkan Ustadz Salafi sering menjelaskan, tidak ada masalah dengan zikir ataupun doa yang dibaca, namun yang jadi masalah di situ adalah menghususkan dan harus dibaca sekian kali, sekian hari, dan seterusnya. Inilah yang menjadi masalah. Seolah-olah mereka membuat syariat baru. Padahal ini pun bukan sunnah, bukan pula yang wajib kok, malah lebih rajin dikerjakan. Kata mereka ini tidak wajib, tapi kalau ada tetangganya yang gak tahlilan, dituduh Wahabi, bahkan dikucilkan, apa sama saja dihukumi wajib kalau kaya, begitu. Inilah fakta yang terjadi, ujung-ujungnya di sana pada rebutan makanan, belum lagi menyusahkan tuan rumah yang harus menjamu mereka, belum lagi mereka pusing dan susah karena ditinggal mayit, kok dibikin susah lagi sama acara-acara yang gak ada tuntunannya. 3. Karena sebagian tokoh merasa posisinya terancam. Manhaj salaf mengajarkan untuk kembali ke Quran dan sunnah, bukan taklid buta pada tokoh. Prinsip ini membuat umat lebih kritis. Mereka mulai bertanya, dalilnya mana setiap kali ada ajaran baru. Bagi sebagian tokoh yang terbiasa diikuti tanpa bantahan, ini terasa sebagai ancaman. Otoritas dan popularitas mereka berkurang. Maka cara tercepat untuk meredam perkembangan ini adalah beri cap buruk. Katakan itu Wahabi, sesat, jangan dekat-dekat. Imam Malik, Imam Syafi'i, bahkan Imam Ahmad dulu juga pernah dikucilkan karena menolak ikut arus pemikiran mayoritas zamannya. Jadi fenomena ini berulang dari masa ke masa. Maka hal itu sebenarnya sudah cukup menjadi pelajaran bagi kita untuk bisa memilih mana ajaran Islam yang benar-benar dari Nabi dan bukan. 4. Karena faktor sejarah dan politik. Di awal abad ke-20, kolonial Belanda sangat khawatir dengan gerakan Islam murni.
Mereka justru mendukung Islam yang bercampur dengan budaya karena lebih mudah dikendalikan. Maka, kelompok yang menyerukan tauhid sering dituduh garis keras dan dipersekusi. Setelah merdeka, persaingan ormas dan aliran Islam di Indonesia juga melestarikan stigma ini. Siapapun yang mencoba menghidupkan dakwah salaf sering dipojokkan dengan label Wahabi. Penulis orientalis Belanda lah yang pertama kali populerkan istilah Wahabi di Indonesia. Jadi, sejak awal memang ada kepentingan politik di baliknya. 5. Karena ketegasan Salafi disalahpahami sebagai kekerasan. Salafi tegas berkata, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Bahasa yang lugas ini sering dianggap kasar, padahal tujuannya agar umat tidak bingung. Dalam akhlak sehari-hari, justru Salafi dikenal taat aturan. Mereka tidak demo anarkis, tidak memberontak pemerintah, tidak ikut politik kotor. Sayangnya, masyarakat lebih sering dengar isu ketimbang melihat realita. Akhirnya, ketegasan akidah dikira keras kepala. Ulama Salafi di Indonesia justru yang paling sering menasihati umat untuk taat kepada pemerintah selama bukan maksiat. Artinya, tuduhan radikal itu sangat keliru. Bahkan Ustadz Salafi tidak pernah ikut demo, walau banyak orang mengaku ulama teriak-teriak Allahu Akbar sambil demo, Ustadz Salafi justru malah sibuk datang ke masjid dan mendoakan pemerintah. Daripada di jalan bikin kemacetan, mending ajak jamaah buat ibadah dan berdoa, kan itu lebih bermanfaat. 6. Karena jumlah jamaah Salafi terus bertambah. Fenomena ini sangat terlihat di kota-kota besar. Kajian Salafi sering penuh, jamaahnya bukan cuma orang tua, tapi banyak anak muda, mahasiswa, bahkan kalangan profesional. Mereka suka karena pembahasannya sistematis, dalilnya jelas, tidak bertele-tele. Ini membuat banyak orang hijrah ke manhaj salaf. Tentu saja, perkembangan pesat ini bikin pihak lain merasa tersaingi. Maka muncullah upaya pengucilan agar pertumbuhan ini bisa dibatasi. Survei kecil-kecilan di beberapa kampus menunjukkan semakin banyak mahasiswa lebih suka kajian tematik Salafi karena dianggap logis dan langsung ke dalil, daripada kajian sebelah yang banyakan joget-joget sama khurafatnya. 7. Karena ujian dakwah tauhid itu sunnatullah. Sejak zaman Nabi SAW, orang yang menyeru tauhid selalu jadi minoritas, sering dicemooh, bahkan diusir. Rasulullah sendiri dipanggil tukang sihir, dukun, pemecah belah. Jadi wajar sekali kalau hari ini dakwah Salafi juga dikucilkan. Justru ini pertanda jalan yang ditempuh sama dengan jalan Nabi dan para sahabat. Imam Syafi'i pernah berkata, jika engkau di jalan kebenaran, jangan heran kalau engkau jadi minoritas. Bahkan hadis Nabi juga berbunyi, akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi, jangan buru-buru takut kalau ada orang dicap Wahabi. Coba cek dulu, apa benar isinya sesat, atau justru ngajak kembali ke Quran dan Sunnah. Ingat, kebenaran itu tidak diukur dari banyaknya orang yang setuju, tapi dari kuatnya dalil. Dan sejarah membuktikan, dakwah tauhid selalu akan bertahan, meski dicaci, meski dikucilkan, bahkan meski dilawan habis-habisan. Dalam Al-Quran juga dikatakan pada surat Al-An'am ayat 116, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ayat ini memperingatkan untuk tidak mengikuti mayoritas, karena mereka seringkali hanya mengikuti persangkaan dan kebohongan.